Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indah Miladiah dari kelas 5C, Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Video kali ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aku, yaitu Kapital Selekta 3, atau yang sering kita singkat kita sebut itu Kapsel 3. Dan di mana video kali ini akan membahas tentang trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak aja video ini sampai akhir ya. Dan selamat nonton. Yang pertama, kita bahas definisi trigonometri. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigonos yang berarti segitiga dan metros yang berarti ukuran. Jadi, trigonometri merupakan ilmu mengenai ukuran segitiga. Ukuran-ukuran tersebut adalah ukuran sisi-sisinya dan ukuran sudut-sudutnya. Konsep dasar trigonometri. Yang pertama ada teorema Pythagoras. Kita menggunakan segitiga siku-siku, dan segitiga siku-siku itu memiliki tiga sisi yang kita kasih nama sisi A, B, dan C. Untuk mengetahui nilai salah satunya itu ada rumusnya ya. Rumusnya C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Itu jika C yang ditanyakan. Jika B yang ditanyakan, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jika A yang ditanyakan, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Dan yang kedua ada teorema Pythagoras berbentuk akar. Kenapa dikatakan bentuk akar? Karena tiap sisinya itu ya bentuk akar. Seperti A akar B, A akar C, dan A akar B plus C. Selanjutnya ada definisi perbandingan trigonometri. Yang pertama ada perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Sebelumnya kita sudah ketahui segitiga siku-siku itu memiliki tiga sisi yang kita kasih nama A, B, dan C. Untuk A itu di sisi tegak atau depan, dan untuk B itu sisi datar atau kita sebut samping, dan C itu untuk sisi miringnya. Untuk nilai sin kita singkat demi atau depan per miring, atau nilainya itu A per C. Untuk cos sami samping per miring atau B per C. Untuk tan desa depan per samping atau A per B. Nah, yang kedua ada perbandingan sudut pada kuadran. Nah, kita ketahui kuadran itu dibagi menjadi 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 batasnya dari 0 sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran ketiga 180 sampai 270. Untuk kuadran keempat 270 sampai 360. Untuk nilai di kuadran 1 itu bernilai positif untuk semuanya. Untuk di kuadran kedua nilai positif itu hanya berlaku untuk sin. Untuk kuadran ketiga berlaku untuk tan saja yang positif. Dan untuk kuadran keempat yaitu nilainya cos yang positif. Selanjutnya ada identitas trigonometri. Kebalikan, sec x sama dengan 1 per cos x. Cosec x sama dengan 1 per sin x. Kontangen x sama dengan 1 per tan x. Untuk perbandingan, tan A sama dengan sin A per cos A. Untuk Pythagoras, ingat teorema Pythagoras ya yang tadi dibahas juga. A kuadrat
plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kita menghilangkan agar satu ya C kuadratnya itu jadi dibagi dengan C kuadrat. Maka didapat A per C kuadrat plus B per C kuadrat sama dengan 1. Jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, itu dibagi cos kuadrat X. Maka tan kuadrat X sama plus 1 sama dengan sec kuadrat X. Selanjutnya ada nilai sudut istimewa. Sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, dan 90. Untuk nilai sin itu sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Untuk cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Dan untuk tan 0 0, tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 tak terdefinisi. Nah, bisa kita lihat ya untuk grafik fungsi trigonometri. Untuk perbedaannya itu sin, cos, dan tan. Bisa diperhatikan gambarnya. Selanjutnya ada relasi sudut. Untuk relasi sudut itu kita periksa dulu sudutnya. Nah, kita pilih acuannya itu ada 2. Ada genap dan ganjil. Untuk genap dari 180 tandanya bisa positif, bisa negatif alfa. Untuk 360 juga negatif saja tapi. Nah, tapi untuk ganjil ada 90 bisa positif, bisa negatif alfa. Untuk 270-nya juga bisa negatif, bisa positif alfa. Kita kembali ke kuadran-kuadrannya ya, ke yang tadi tuh. Jadi ngelihat angkanya, misalkan ini sudut 90 itu ada di kuadran berapa, dan di kuadran tersebut itu berlaku nilai apa yang positif. Jadi periksa tandanya terlebih dahulu. Untuk periodisasi bisa dilihat, dan persamaan trigonometri juga bisa dilihat. Selanjutnya ada aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk aturan sinus ada pasangan sudut sisi yang berhadapan. Sedangkan aturan kosinus diketahuinya dan ditanyakannya 3 sisi dan 1 sudut. Nah, kita bahas yang aturan sinus dulu ya. Misalkan sisi sudut-sudut, dan bisa jadi sisi-sisi sudut. Maka rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk aturan kosinus bisa sisi sudut sisi, bisa sisi sisi sisi. Maka rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2B cos A. Maka cos A sama dengan B kuadrat
plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Selanjutnya ada luas segitiga. Luas segitiga jika diketahui alas tinggi, maka rumusnya L luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Jika diketahuinya sisi sudut sisi, maka rumusnya setengah AB sin C. Jika diketahui satu sisi dan semua sudut, maka rumusnya setengah A kuadrat sin B sin C per sin A. Jika diketahuinya sisi, maka rumusnya akar dari S kurung buka S min A kurung buka S min B kurung buka S min C. Untuk jumlah dan selisih dua sudut, ada sudut rangkap, ada sudut setengah sudut, ada sudut selisih dalam perkalian. Bisa kita perhatikan dari rumus ke rumus. Nah, ini materi terakhir kita, aplikasi atau penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya trigonometri itu banyak ya dalam kehidupan sehari-hari itu. Ini aku tulis cuma 5 dan selebihnya masih banyak. Yang pertama, digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut tertentu. Yang kedua, digunakan dalam mencari ketinggian menara, pegunungan, tiang, dan lain-lain. Digunakan dalam menghitung ketinggian gelombang air laut, digunakan dalam mengukur ketinggian suatu pohon, digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda angkasa. Jadi trigonometri itu mencari nilai, ngebantu untuk mengukur suatu ketinggian menara, pegunungan, tiang, dan yang lain-lainnya. Oke, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and see you.